Eh, Kondenser, kondensor. iya. Oke. Rafli Alfayet 41. Rafli Alfayet 41 apa? Nggak ada ya? Kayaknya tadi ada suara. Oke. Oke. Rizal Santoso 41. Boiler bukan, Bu? Es 4-1 loh. Pom Apa? pompa. Yakin pompa? Yakin? Kan kompresi, Bu. Iya, Yakin. yakin ya. Ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi aktualnya gitu ya, kalau kalian misalnya nanti lihat di PLTU, itu kan kenyataannya memang inputnya yang masuk ke boiler itu kan bukan saturated liquid ya, tapi dia dalam keadaan subcoolnya ya. Jadi air bakunya itu posisinya adalah subcoolnya gitu ya. Kemudian nanti itu sebenarnya untuk turbinnya 23 ini dia tidak isentropis, tapi nanti ada kenaikan entropi. Jadi nanti dia agak miring ya. Nanti ada di diagram satunya. Kemudian 34 ya, nanti di 34 itu bukan sampai tengah-tengah sini ya, bukan sampai di yang kayak siklus Carnot, tapi dia nanti akan sampai ke saturated liquid gitu ya, supaya tidak membebani si pompanya tadi ya, karena pompa kan harusnya memang liquid ya. Nah gitu, kemudian ya di sini ya, kerja pompanya menaikkan tekanan dari P tertentu ke P-nya si boilernya gitu ya. Oke, next ya. Jadi nih ya kalimatnya. Jadi bahwasanya power plant ini sebenarnya beroperasi pada siklus yang menyimpang dari siklus Rankine karena pada langkah ekspansi dan kompresi itu sifatnya irreversible gitu ya. Kalau irreversible delta S-nya sama dengan nah sampai mana tadi? Sampai Rizal Santoso ya. Roro Safa. Ada Roro? Safa? No ya. Oke. Umi Kalsum ada? Ada ya. Kalau irreversible itu delta S-nya lebih besar atau sama dengan nol? Hah? Apa? Sama dengan? Salah. Salah ya. Kalau irreversible ya, mungkin bagi yang belum paham ya, irreversible itu delta S-nya lebih besar nol. Makanya disebut ada peningkatan entropi di sini. Kalau reversible, ya dia itu delta S-nya sama dengan nol, isentropis. Ya, makanya bentuknya diagramnya seperti ini. Ini adalah yang isentropis. Kenyataannya baik di turbin maupun pompa ini dia ada peningkatan entropi. Artinya dia prosesnya adalah irreversible. Entropinya naik nih ya, dia naik ke sini dari tadinya yang istilahnya ya diasumsikan sebagai reversible di 3 aksen kan di sini. Kemudian kalau irreversible prosesnya dia ada kenaikan di sini. Sama halnya kayak pompa nih ya. Kelihatannya kecil nih ya kenaikannya. Dia dari di sini sampai dengan ditarik di sini. Jadi ada kenaikan dari entropinya. Wahyu Yuda Baktiar. Ada? Hadir, Bu. Jam berapa sekarang? 16.13, Bu. Oh, masih lama ya. Kita sampai jam 4.40 nek di jadwal. saya nanya Wahyu Baktiar loh. 16.40, Bu. Berapa? 16.40 ya. Gak apa-apa. Kamu dapat ini ya, dapat bonus ya. Oke. Lanjut ya. Maaf ya Naim ya, bercanda. Oke. Gambar 84 ini mengilustrasikan efek irreversibilitas dari langkah 23 ya. 23 ini kan reversible ke
yang 23 aksen irreversible ke 23 ya. Ini efek dari irreversibilitas. Sama halnya di sini ya. Misalnya di sini 41 aksen ke 41, dia agak miring ke kanan ya. Garis tidak lagi vertikal ya, tapi agak cenderung ke arah peningkatan entropi. Jadi dia cenderung ke arah peningkatan entropi. Exhaust dari turbin ini ya, keluaran dari turbin ini juga masih dalam keadaan basah karena dia masih berada di dalam kubah ya istilahnya. Tetapi dengan kadar air yang cukup rendah sehingga masalah erosi tidak terlalu serius. Jadi erosi itu juga kayak kavitasi ya. Kalau kavitasi itu dipompa ya karena adanya uap. Kalau erosi ini di turbin, di sudut turbin karena ada partikel cairan. Jadi ada penggerusan atau pengikisan di sudut turbinnya itu karena adanya aliran air. Jadi akibat adanya aliran airnya di situ ya, di mana aliran airnya itu dia membawa partikel adhesif ya istilahnya. Nah, kalau di sini istilahnya cairnya dikit, maka nanti erosinya pun tidak terlalu serius gitu ya, dibandingkan di sini yang lebih banyak cairannya. Apalagi pada yang siklus Carnot ya, lebih banyak lagi. Nah, kemudian neraca panasnya, panas yang ditransfer pada boiler dan kondenser itu sama ya. Nanti di sini itu dihitungnya Q dotnya itu sama dengan M dot dikalikan dengan delta H-nya ya, atau kalau ini dalam satuan per massa, kalau yang ini dalam satuan energi per habis wahyu wastu lintu. Ada wastu lintu? Wastu lintu no respon. Oke, banyak yang nggak respon ya. Widodo Tri. Oh ada Bu, oke. Di chat ya. Ya wastu lintu, saya mau nanya ya. Bedanya satuan di 81 dan 82 apa? Kalau 81 apa per apa, 82 apa per apa? Nanti yang mau lihat jawabannya di kolom chat, karena Wastulintu via chat. Bisa halo? Oh, jangan WA temennya dulu. Kelamaan nanti. Tet gitu ya. Waktu habis ya lanjut. Nih saya poinnya jadi setengah ya. Widodo Tri. Ada Widodo? Widodo Tri? Ya, tidak ada. Jeremia Bernardin. Ada? Hah? Wastulintu yang 81 itu entalpi dan yang 8.2 itu kilojoule Bu. Loh. Satuan loh ya, entalpi itu kan dia jenis besaran ya. Kalau yang nomor 2, nomor 82 itu juga entalpi loh, sama ya, delta H, delta H. Nah, bedanya apa? Dot sama tidak dot. Nah, itu kan pertanyaannya. Jeremia ada? Atau bisa mencoba lagi silahkan. Jeremia tidak ada ya, silang. Oke, nanti saya semuanya saya ini ya nanti yang tidak menjawab, tidak merespon akan langsung saya absen. Dianggap tidak hadir. Oke, ada yang mau membantu? Oh ya, kilojoule atau BTU. Jadi yang satu itu kilojoule per kilogram, yang dua gimana sih? Oh, yang satu kilojoule per kilogram, yang kedua BTU per pound mass. Itu mah sama aja, cuma beda sistem ya. Satu SI, satu British. Ya, siapa yang mau membantu? Saya Bu. Oke, siapa nama? Afiat Afiat, Bu. Regon. Oke, poin plus. Kidot itu satuannya joule per second. Ya, Kalau Kalau Q itu yang- Bu, joule. Hah? Kalau yang Q itu Bu, joule. Joule aja. Ya Bu. Ya, kurang tepat.
Jadi joule per massa ya. Yang ini joule per mass, yang ini joule per atau energi per satuan waktu. Oke, lanjut. Nah, ini nanti langkah-langkah untuk menghitung efisiensi thermal siklus ya. Dalam artian adalah keseluruhan dari siklus. Jadi 1 ke 2 gitu ya. Dalam hal ini adalah boiler, maka nanti delta H-nya itu sama dengan Q ya. Sehingga nanti Q itu sama dengan Q boiler itu sama dengan delta H. Artiannya adalah delta H2 min H1. Jadi kita lihat posisinya di sini ya. Jadi H2 istilahnya entalpi keluaran boiler dikurangi dengan entalpi dari inputnya boiler ya. Posisi 1 dan 2. Kemudian 2, 3 itu adalah turbin. Nah, di situ nanti delta H itu sama dengan WS-nya. Ini nanti penurunan raca panasnya ya. Nanti pasti lihat dari ini aja sudah paham. Kenapa kok ada GC di sini? Nah, ini nanti yang digunakan adalah satuannya British. Tapi nanti kalau misalnya satuannya SI ya, sistem internasional, ya nggak usah pakai GC ya. Nanti tergantung. Kalau dia pakai konforsan, nah itu berarti dia pakai GC gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Turbin itu delta H-nya itu sama dengan WS ya. Maka nanti WS turbin itu adalah H3 min H2 gitu ya. Jadi WS-nya turbin itu adalah H3 min H2. Kemudian kondenser. Kondenser itu sama dengan raca panasnya sama dengan boiler. Berarti nanti Q sama dengan delta H. Tapi di situ adalah delta H-nya adalah H4 min H3. Jadi posisinya aja ya H4 min H3. Kemudian untuk turbin. Nah, turbin ini juga sama dengan salah ya. Oh, ini salah ini. Oh, saya salah ini tadi. Salah mencet ya. Kemudian untuk 41 adalah pompa ya. WS pompa ini kan sama dengan WS-nya turbin ya. Jadi sama dengan delta H. Cuma nanti yang dilihat adalah posisinya ya. Jadi untuk WS pompa adalah H4 min H1 ya. Jadi ini H4 dikurangi dengan H1. Untuk efisiensi thermal keseluruhannya, maka nanti keseluruhan siklusnya sama dengan efisiensi itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 per Q1. Q1 ini adalah panas yang disuplai ke boiler, Q2 ini adalah panas yang dilepas ke lingkungan dari kondenser ya. Q1-nya yang boiler. Atau ya, kalau mau menggunakan ini adalah pakai panas, kalau yang ini pakai yang kerja. Jadi WT ditambah dengan W turbin ditambah dengan W pompa dibagi dengan Q1-nya. Jadi Q1-nya tetap ya. Jadi dibandingkan terhadap panas yang disuplai ke dalam boiler ya. Diingat-ingat. Nah, contoh soalnya ya. Jadi dibaca. Siapa yang mau jadi volunteer saya kasih plus. Karena udah nggak ada lagi ini orangnya. Dia mau jadi volunteer? Enggak. Ya, Fatur Rizal, silahkan. Bacakan, Bu. Ya, baca aja. Steam yang dihasilkan power plant pada tekanan 8.600 kPa dan suhu 500 derajat Celcius diumpankan ke turbin. Gas buang dari turbin masuk ke kondensor pada 10 kPa, di mana ia dikondensasi menjadi cairan jenuh yang kemudian dipompa ke boiler. Pertanyaannya, A. Berapa efisiensi thermal dari siklus Rankine yang beroperasi pada kondisi ini? B. Berapa efisiensi thermal dari siklus praktis yang beroperasi pada kondisi ini jika efisiensi turbin dan efisiensi pompa keduanya 0,75? Yang C. Jika pengingat siklus daya bagian B adalah 80.000 kW, berapakah laju uap dan berapa laju perpindahan panas dalam kettle dan kondensor? Oke. Terima kasih, Bu. Sama, makasih ya. Lumayan panjang. Nah, kita kalau mau mengerjakan satu siklus seperti ini, kita breakdown ke alat-alatnya ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini ya. Jadi dari soalnya steam yang dihasilkan oleh power plant pada tekanan 8.600 kPa dan suhunya sekian diumpan ke turbin. Kemudian exhaust-nya turbin atau discharge-nya itu nanti tekanannya sekian. Berarti kita kerjakan dari yang diketahui dulu, yaitu dari turbin ya. Nah,
untuk terkait pada kasus 1 diminta menghitung efisiensi termal dari siklus Rankine yang beroperasi pada kondisi ini. Ya, yang pertama kita buat dulu ya turbin. Turbinnya ini sama seperti example 7.6. Jadi nanti kalian lihat lagi di 7.6, berdasarkan pada example 7.6 itu kita sudah menghitung. Jadi delta H isentropiknya yang di 3 aksen ini ya, itu adalah negatif 1274,2 kilojoule per kilogram. Ya, sehingga nanti WS isentropisnya ya, WS itu sama dengan delta H ya. Jadi WS isentropis adalah sama dengan delta H isentropisnya, sehingga WS-nya adalah negatif 1274,2 kilojoule per kilogram ya. Nah, kemudian entalpi pada akhir ekspansi isentropis ya, itu sama dengan H aksen 2 di example 76. Nah, kalau di dalam diagram ini berarti nanti yang H2 aksen atau H aksen 2 ya, H2 aksen aja lah, H2 aksen di sampel 76 itu sama dengan H3 aksen ya pada Rankine cycle-nya ini ya. Nah, sehingga nanti nilainya itu kalian lihat di sana ya, di example 76 itu nilainya adalah 2117,4 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita merembet ya dari turbin kita ke kondenser ya. Nah, entalpi kondensat ya, karena kan kalau kondensat itu tekanannya tetap ya tadi ya, kondenser itu kan pada TC tetap ya, mohon maaf, P dan T yang tetap ya, di mana P-nya 10 kPa, keluarannya si turbin tadi, dan temperaturnya adalah saturated ya, T-nya 45,83 derajat Celcius. Nah, dilihat pada steam tabel ya, untuk tekanan sekian ya dan T-set-nya sekian, itu nilai H4-nya ya, nilai dari H4-nya itu adalah 191,8 kilojoule per kilogram. Jadi outputnya di sini ya, outputnya di sini. Itu nilainya adalah tadi 191,8 kilojoule per kilogram. Jadi di sini kita bisa menghitung Q-nya ya, di mana Q dari kondenser ini adalah delta H-nya ya enggak, sehingga Q kondenser sama dengan H4 dikurangi dengan H3 aksen ya. Nah, nanti nilainya adalah menjadi negatif 1925,6. Nah, kalau sudah sini kita merembet ke pompa ya. Pompa ini nanti dilihatnya itu sama ya seperti pada contoh soal di 710, karena memang sama si Smith-Vanes ini memang dibuatkan hitungannya dulu ya, hitungannya di turbin, di pompa melalui example 7.6 dan 7.10. Nah, nanti digabungkan ya dalam satu siklus di example yang ini ya. Jadi maka nanti penjabarannya kalian lihat ke example 7.6 dan 7.10. Nah, dari example 7.10 ya pada kondisi ini ya, nah ini dapat W isentropisnya itu adalah 8,7 kilojoule per kilogram. Nah ini sama dengan delta H isentropis. Sehingga dari sini kita bisa menghitung H1 ya, karena sama ya, yang namanya WS isentropis di sini itu adalah H1 min H4 ya. Jadi nanti otomatis kalau diketahui delta HS isentropis ya, maka untuk mencari H1 maka H4 ditambah dengan delta HS isentropis untuk pompa, sehingga nanti 191,8 ditambah 8,7 ketemunya adalah 200,5 kilojoule per kilogram. Sampai sini bisa dipahami? Ariba? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah ketemu H1, ini hampir semuanya ketemu ya.
semua propertiesnya ketemu untuk entalpinya. Sekarang kita lanjut ke boiler ya. Tadi kan karena berawalnya dari kondisi turbin ya, boilernya belum tahu. Nah, kita masuk ke boiler. Nah, keluaran masuk inputnya turbin itu kan keluarannya boiler ya, sehingga nanti entalpi ya istilahnya keluaran boiler atau H2-nya itu adalah dicari dari P dan T inputnya turbin ya, sehingga nanti dilihat ya pada kondisi ini itu jenisnya adalah superheated steam. Nah, diperoleh nilai H2-nya itu adalah 3.391,6 kJ per kilogram. H1 tahu, H2 tahu, maka nanti panas yang ditransfer atau yang masuk ke dalam boiler bisa dihitung karena neraca panas di boiler itu sederhana, yaitu Q sama dengan delta H, artinya Q boiler itu sama dengan H2 min H1. Ya, ketemunya ini dikurangi dengan ini, ketemunya 3.191,1 kJ per kilogram. Kalau sudah, baru kita bisa menghitung network-nya gitu ya, karena network itu berhubungan dengan Q dan W, di mana Q dan W untuk sistem steam plant power itu ya, steam power plant-nya itu adalah berhubungan dengan entalpinya, maka tadi dicari semua nilai entalpinya gitu ya. Nah, sehingga nanti network-nya atau kerja bersihnya dari siklus Rankine itu adalah sum atau jumlah dari kerja turbin ditambah dengan kerja pompa. Nah, maka nanti WS Rankine-nya ya satu siklusnya ya, ini tidak per alatnya lagi ya, itu sama dengan negatif 1274,2 ditambah dengan 8,7, ketemunya adalah sekian kilojoule per kilogram. Atau ya networknya ini juga bisa dicari dengan menggunakan panas dari siklus ya, di mana nanti WS Rankine-nya itu adalah selisih dari panas boiler dikurangi dengan panas kondenser ya. Berarti boiler kan negatif ya, dia istilahnya positif ding ya dia ya. Tadi Q boilernya berapa? Oh, sampai. Nah, Q boilernya itu mana tadi? 3.191 ya. Nah, kenapa negatif? Karena kan dia menghasilkan istilahnya apa ya? Jadi nanti W-nya itu kan menghasilkan keluar dari turbin ya istilahnya ya. Nah, nanti secara keseluruhan itu dia akan menghasilkan kerja lah, sehingga nanti min W plus istilahnya jadi nanti di sininya si boilernya itu menjadi negatif gitu ya. Nah, itu di min plus ditambah min dari kondenser. Kondensernya itu kan harganya mana? Kondensernya negatif ya, sehingga nanti ketemu negatif jadi positif gitu ya. Jadi itu kan WS Rankine adalah min Q B min Q C gitu ya. Jadi Q boiler min Q kondenser. Nah, kalau dibuka jadi seperti ini, min Q B min Q C gitu ya. Maka ketemunya adalah negatif 1265,5 kilojoule per kilogram. Nah, nanti kita bisa menghitung efisiensi dari thermal siklus Rankine-nya secara keseluruhan siklusnya itu adalah efisiensi sama dengan min WS Rankine per Q-nya. Jadi Q yang diperhitungkan adalah Q yang disuplai ke boilernya. Sehingga nanti dimasukkan aja nilainya ya, ini min jadi positif, ketemunya adalah 0,3966. Nah, ini kalau dia kerjanya adalah reversible ya. Nah, kenyataannya kan tidak ya, maka di sini ada yang soal B-nya itu adalah ada efisiensi ya. Jadi ada efisiensi pompa dan ada efisiensi turbin 0,75. Nah, sehingga ya kita kerjakan lagi tuh dari yang data diketahui ya, dari turbin dulu ya. Dari turbin ya dengan kondisi tadi berapa tekanannya, inputnya tadi ya sesuai dengan example 76 itu didapat WS turbinnya itu sama dengan delta H sama dengan min 955,6. Jadi itu yang di sini ya yang sudah
irreversible ya, yang di sini, bukan lagi di sini. Kalau ini tadi soal yang A, ini yang B-nya. Ya, jadi bukan lagi isentropis ya. Nah, maka nanti H3-nya itu bisa dicari karena delta H-nya diketahui ya, H2-nya diketahui. H2 ini kan tadi ya yang kondisi yang masuk ya, masuk ke dalam turbin ya. Nah, di sini diketahui H-nya, H2-nya, di sini diketahui delta H-nya, maka nanti nilai H3-nya bisa diketahui ya. Sehingga H3-nya itu sama dengan H2 ditambah dengan delta H-nya. Jadi 3391,6 ditambah negatif 955,6, ketemunya 2436 kilojoule per kilogram. Dapat H3, kita mencari H4, geser ke kondenser ya. Nah, Q-nya itu bisa dihitung ya, di mana Q kondensor itu sama dengan H4 min H3. Nah, untuk yang kondenser itu kan dia sama aja ya, jadi kita bisa pakai H4-nya yang ini tadi ya, sama. Jadi nanti dari suhu sekian tadi, outputnya tadi ya, kemudian dicari H4-nya, dihitung Q kondensornya. Jadi pada sistem ini ya, jadi yang untuk yang B ini yang berubah adalah di H3 dan H1-nya. Yang lainnya sama. Karena apa? Karena di sini ada irreversible, ada peningkatan entropi, yang artinya adalah H3 dan H1-nya yang beda ya. Yang S-nya itu akan meningkat ya. Nah, dari sini tadi, tapi nanti tetap dihitung kondensernya, Q kondensernya. Kenapa? Karena H3-nya berubah, sehingga nanti Q kondensornya berubah, yaitu H4 min H3, jadi 191,8 dikurangi dengan 2436, ya, ketemunya min 2244,2 kilojoule per kilogram. Ya, sama untuk yang pompa. Pompa dilihat dari example 710 ya, di mana di situ dengan efisiensi yang 0,75 tadi didapat WS-nya ya, yang irreversible itu H-nya, delta H-nya sama dengan 11,6 ya, sehingga nanti kilojoule per kilogram, sehingga nanti network-nya ya, untuk kerja netonya, kerja bersihnya itu adalah penjumlahan dari W pompa ditambah dengan W-nya turbin ya, nanti dijumlahkan aja ketemunya sekian. Nah, tapi ada satu alat lagi yang kurang nih, yaitu boiler ya. Kita perlu menghitung H1 boiler ya. H1 ini dihitung dari H4 dan delta H pompa ya. Nah, dapat dihitung, maka nanti H1-nya itu sama dengan H4 ditambah dengan delta H pompanya. Ketemunya adalah 203,4 kilojoule per kilogram. Maka nanti Q boilernya itu bisa dihitung ya, H2 min H1. Jadi makanya besok kalau misalnya ada soal steam power plant, lebih enak kalian gambar dulu diagram TS-nya, kemudian dibuat seperti ini sehingga kalian nanti bisa terkontrol mencari H-nya per tiap titik ya, per tiap kondisi. Nah ya, nanti ketemu Q boilernya adalah sekian, maka nanti efisiensi termal dari siklus Rankine secara keseluruhan itu adalah min WS net per Q boilernya. Nah WS netnya ini, Q boilernya ini ya, sudah terkoreksi ya, sudah terkoreksi sehingga nanti efisiensinya 0,2961. Nah, bagaimana perbandingannya dengan kasus A? Berdasarkan efisiensinya antara yang irreversible dengan yang reversible, kesimpulannya apa? Ada yang mau bantu saya? Yuk. Siapa? Ada suara nih. Siapa ini? Yang nganu Bu, yang kasus A Bu. Kenapa? Efisiensinya. Gede yang mana? Yang kasus A. Ya, yang kasus A itu apa kondisinya? Yang kondisinya reversible. Ya, betul sekali ya. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari A dan B ini bahwa semakin irreversible, maka efisiensinya semakin kecil, gitu ya. Nah, yang C ini ada diminta untuk menghitung M-nya ya, laju masanya ya, sama tadi untuk daya dengan laju. Jadi kalau misalnya kalian nanti tahu ya, pas KP misalnya nanti menghitung efisiensi turbin, ya
kira-kira kayak gini ya nanti. Jadi misalnya diketahui daya lajunya itu 80.000 kilowatt ya. Tadi itu peningkatan dayanya atau disebut dengan daya laju dayanya 80.000 kilowatt, itu kan satuannya menjadi joule per sekon ya istilahnya ya. Kilojoule per sekon ya istilahnya. Nah, nanti sesuai dengan persamaannya itu ya, jadi W dot net itu sama dengan M dot dikali dengan W netnya gitu ya. Jadi ini kan energi per satuan waktu, di sini ada massa per satuan waktu dikalikan dengan energi, maka nanti bisa dihitung berapa massanya per satuan waktu ya, sehingga nanti massa per satuan waktu sama dengan WS dot net per WS-nya ya, dimasukkan aja tadi ya berapa WS netnya 900 ya 44 kilojoule per kilogram. Negatifnya hilang karena dia dikeluarkan kan ya dari turbin itu kan, power plant ini kan mengeluarkan kerja ya, kerjanya untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, makanya dia tandanya negatif. Sehingga nanti ketemu bahwa laju massanya ini ya sekitar 84,75 kilogram per sekon ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung ya berapa laju panas pada boiler dan pada kondenser dengan cara mengalihkan massa dikalikan dengan masing-masing delta H-nya ya, delta H di boiler dan delta H di kondensor. Ketemulah ini ya. Dan perlu dicatat nanti ya, ketika ini dijumlahkan maka nanti ketemunya akan sama dengan minus WS netnya gitu. Coba aja nanti dijumlahkan ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Hari Jumat libur ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu Bu, Jumat kelas enggak Bu? Ada kelas Nah, enggak? nggak ada ya libur. Ya, kita menghormati yang merayakan ya. Kita nanti gantinya mau daring, mau sinkron apa asinkron? Yo, lebih 1 menit nih, ayo jawab. Mau nyari takjil nih, ayo jawab. Halo, mau sinkron apa asinkron? Kalau asinkron video, kalau sinkron ya seperti ini, tapi nanti di hari yang kita tentukan lagi. Asinkron, Bu. Sinkron, Bu. Video aja, Bu. Ya oke, asinkron ya. Asinkron, saya tulis catat. Oke, kita nanti